melaksanakan amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan sejalan dengan perwujudan basis data nasional terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Ditjen Dukcapil melakukan implementasi pemanfaatan data kependudukan yang kemudian dikembangkan dengan inovasi pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK dan foto wajah. Inovasi ini menempatkan Ditjen Dukcapil pada peranan strategis dalam konteks verifikasi dan validasi identitas penduduk. Contohnya, dalam pencarian korban bencana alam, korban kecelakaan transportasi, pelacakan teroris, pendistribusian bantuan sosial, vaksinasi COVID-19, pembuatan kartu prakerja, pembuatan kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, tidak lupa membeli cenderamata. Salam sapa kami haturkan kepada Dewan Juri dan Civitas Akademis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, serta Civitas Akademi yang berbahagia, perkenalkan, kami dari tim Rafflesia Arnoldi. Saya Muhammad Noval Putra Yustama dengan NIM E0021-290 dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Devi Nur Salsabila dari FH Angkatan 2021 dengan NIM E0021-21259. Saya Salsabila Dinda Putri dengan NIM E0021-412. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 58 Ayat 4, data kependudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Antara lain untuk pemanfaatan, yang pertama, pelayanan publik, yang kedua perencanaan pembangunan, yang ketiga alokasi anggaran, yang keempat pembangunan demokrasi, dan terakhir penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Namun dalam penerapannya timbul suatu masalah, yaitu privasi data pribadi masyarakat tersebar luas atau problem privacy. Hal ini terjadi karena belum adanya integrasi data kependudukan, sehingga masyarakat memiliki lebih dari satu identitas. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka telah menyerahkan data pribadinya ke banyak pihak. Pemerintah perlu membuat suatu sistem yang dapat mengintegrasikan data kependudukan yang ada di Indonesia agar masyarakat yang masih memiliki lebih dari satu identitas dapat dihilangkan. Oleh karena itu, kami membuat terobosan bernama SLIME atau System Regulation, Integration, and Implementation. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis data yang meliputi sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisis data dan atau informasi adalah dengan menggunakan instrumen teori dan atau konsep hukum yang menjadi isu hukum utama dengan pendekatan konsep yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan data untuk mengambil simpulan dan merumuskan saran terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Berikut ini merupakan tampilan kerangka berpikir yang telah kami gunakan.
Kondisi data penduduk Indonesia. Data penduduk menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dianggap penting karena penduduk Indonesia mencatatkan kejadian-kejadian penting di dalam hidupnya seperti kelahiran, kematian, pernikahan, hingga pindah domisili ke dalam data penduduk. Seperti yang kita alami saat ini, bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020. Ketika masa pandemi, data penduduk menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam pemberian bantuan sosial dan lain sebagainya. Dengan adanya data kependudukan, diharapkan pemerintah dapat mengurangi adanya kasus pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Data penduduk juga berperan penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, diperlukan data-data pendukung seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan persebaran penduduk. Keseluruhan data tersebut perlu dianalisis lebih dalam untuk menunjang proses perencanaan pembangunan suatu daerah. Dengan memanfaatkan data kependudukan, seorang pemimpin kepala daerah juga dapat memberikan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan yang dapat memajukan daerahnya. Selain itu, data kependudukan juga berkaitan dengan bidang politik. Penerapan data kependudukan dalam bidang politik adalah penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dalam keperluan pemilu baik itu tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, data kependudukan memegang peranan penting dalam segala bidang dan proses perencanaan pembangunan. Indonesia mempunyai 3 cara dalam pengumpulan data penduduk, yaitu yang pertama sensus penduduk setiap 10 tahun sekali, kemudian registrasi dapat dilakukan setiap saat, dan terakhir adalah sampel survei dilakukan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, adapun penerapan data kependudukan digital berbasis LINE, yaitu System Regulation, Integration, and Implementation. Tantangan di era Society 5.0 terkait pelayanan publik semakin menarik untuk diperdebatkan, karena kehidupan masyarakat saat ini sudah sangat berubah di mana setiap individu menghendaki pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan transparan. Aktivitas masyarakat semakin sulit untuk dipisahkan dari teknologi. Kemajuan teknologi menjadikan semua orang saling terhubung satu sama lain. Agar bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman, diharapkan pelayanan publik bisa memaksimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada. Di sini penulis akan menyampaikan mengenai terobosan atau strategi mengenai pemanfaatan optimal data kependudukan. Terobosan tersebut bernama SLIME, yang berarti terdapat 3 hal utama dalam memanfaatkan data kependudukan demi terwujudnya pelayanan publik yang saling terhubung dan terintegrasi, yaitu dengan adanya sistem regulasi, integrasi, dan implementasi dengan penjelasan sebagai berikut. Integration. Dalam mengintegrasi data kependudukan di berbagai bidang pelayanan masyarakat, diperlukan adanya nomor identitas tunggal atau Single Identity Number, sehingga nantinya nomor yang digunakan hanyalah NIK. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat melakukan tugasnya secara tepat sasaran dan mempersingkat waktu. Implementation. Penerapan SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan. Salah satu contohnya adalah EKTP. Dengan adanya pengelolaan data secara online, maka kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Manfaat dari SIAK sendiri antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program bagi penyelenggara dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal dari keseluruhan proses implementasi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat 2 kesimpulan, yaitu kesimpulan pertama, tantangan di era Society 5.0 terkait pelayanan publik semakin menarik untuk diperdebatkan, karena kehidupan masyarakat saat ini sudah sangat berubah, di mana setiap individu menghendaki pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan transparan. Aktivitas masyarakat semakin sulit untuk dipisahkan dari teknologi. Kesimpulan yang kedua, SLIME atau System Regulation, Integration, and Implementation merupakan inovasi dalam hal pemanfaatan data kependudukan guna terwujudnya pelayanan publik yang terintegrasi.
yaitu sistem regulasi, integrasi, dan implementasi. Tujuan utama Slime adalah agar seluruh pelayanan dapat lebih jelas, lengkap, efisien, serta terintegrasi. Kami juga memberikan saran bagi pemerintah dan masyarakat. Saran yang pertama, bagi pemerintah, sebaiknya pemerintah mendukung keberadaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan mendukung inovasi terkait data pendudukan digital berbasis SLIME atau System Regulation, Integration, and Implementation guna mempermudah aktivitas masyarakat dalam pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan transparan. Saran yang kedua, bagi masyarakat, sebaiknya masyarakat bisa membantu pihak pemerintah dalam memberikan data yang akurat, mengingat pentingnya data kependudukan di Indonesia agar pemerintah bisa memberikan pelayanan tepat sasaran. Naik delman pergi kota, jangan lupa memberi alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.